kita tundukkan hati kita. Kami bersyukur ya Bapa di surga, mengetahui banyak janji Tuhan yang dinyatakan melalui setiap kebenaran firman-Mu yang disingkapkan dengan jelas dan terang benderang. Kami memahami kebaikan Tuhan, kasih karunia-Mu yang menjadi sumber keselamatan kami, dan kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami sudah menaikkan lagu pujian untuk menyatakan harapan kami yang nyata di dalam Kristus. Kami ingin menikmati kehidupan kami yang kami sadari bahwa segala berkat surgawi telah Engkau karuniakan bagi kami semua orang-orang kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu kami dengarkan, kami simak dengan baik, dan kami membaca dengan hati yang terbuka dan yang diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita lanjutkan lagi ya pembelajaran kita Bapak Ibu Saudaraku tentang firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, yang sungguh-sungguh menajamkan pandangan kita ya terhadap baik mengenai dunia dan terutama mengenai rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk masa depan kita yang akan datang. Semuanya telah disediakan oleh Yesus Kristus atas pengorbanannya di atas kayu salib yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah meninjau Bapak Ibu bagaimana ambisi daripada kuasa kegelapan yang diikuti oleh dunia ini. Orang-orang yang mati secara rohani, yang belum mengalami pembaharuan akal budi, belum mengalami keselamatan hidup yang kekal, dan yang belum menerima kasih karunia Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus saat ini. Saudaraku, kita sudah melihat bahwa penguasa kerajaan angkasa yang mempunyai ambisi untuk meninggikan dirinya, dan itulah titik kejatuhan. Kesombongan itulah ya saudara-saudaraku yang menjadi titik kesombongan dan sumber daripada kejahatan. Dan pertama-tama dulu itu terjadi adalah di dalam sorga, karena Lucifer ya sebelumnya adalah pemimpin daripada para malaikat yang memimpin penyembahan kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Tetapi karena Lucifer, iblis yang memunculkan ya, jadi bukan Tuhan yang menciptakan dosa Bapak Ibu Saudara seperti yang dipercayai oleh agama-agama di dunia ini ya. Mereka mengatakan karena Tuhan itu adalah pencipta segala sesuatu, maka segala sesuatu itu termasuk dosa. Ya, Tuhanlah yang menciptakan dosa. Tuhanlah yang menetapkan segala sesuatu ya yang diperbuat oleh manusia itu sudah ada di dalam takdir Tuhan, katanya. Ya, takdir Tuhan. Jadi karena itu ya mereka katakan ya takdir tidak bisa diubah. Ya, karena apa? Karena itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, termasuk juga ya orang-orang yang berbuat dosa ya, yang
memuaskan hawa nafsunya, ya, orang-orang yang mengejar dunia dan juga yang celaka oleh karena keinginan-keinginannya yang jahat, dan itu katanya sudah takdir daripada sudah takdir daripada Allah, ya, sudah takdir daripada Tuhan katanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah kekeliruan yang sangat besar, ya, dan itu termasuk adalah ajaran kebohongan yang disampaikan oleh iblis kepada manusia, ya, supaya manusia itu tidak berpikir lain daripada pasrah saja, ya, mengikuti keinginan diri sendiri, karena itu sudah takdir daripada Tuhan. Jadi karena Tuhanlah yang menetapkan berdaulat, ya, terhadap segala sesuatu, Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu. Ya, kalau saudara hari ini misalnya harus masak dan makan tempe, tahu, itu Tuhanlah yang menentukan itu. Dan saudara seperti saya misalnya memakai baju ungu, Tuhanlah yang sudah menentukan bahwa saya harus memakai baju ungu. Itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dipahami oleh agama-agama, ya, tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, ya, katanya sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Tapi itulah dusta, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau demikian, kalau Tuhan yang menentukan segala sesuatu termasuk dosa, menciptakan segala sesuatu termasuk kejahatan, ya, itu telah menjatuhkan moral daripada kebenaran Allah pribadi, Allah yang Maha Kudus. Karena Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan karakternya, ya, tidak mungkin bertentangan dengan sifat daripada Allah yang Maha Kudus. Jadi dia tidak bisa melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara, ya. Allah tidak bisa melakukan segala sesuatu. Siapa bilang Tuhan Allah itu bisa melakukan segala sesuatu? Allah tidak bisa melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, Allah itu mampu, Allah itu sanggup melakukan dosa, ya. Karena kesanggupan Allah tidak ada yang bertentangan dengan sifat kekudusannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, manusialah, iblislah, Luciferlah yang memilih, ya, pemberontakan kepada Allah. Bukan Allah yang menciptakan iblis seperti dipercayai oleh agama-agama yang lain di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Manusialah, iblislah yang menciptakan keinginan jahat itu di dalam dirinya, karena Allah memang menciptakan manusia itu, menciptakan para malaikat juga, ya, dengan satu unsur di dalam dirinya yang disebut dengan kehendak bebas, ya, free will. Ya, jadi semuanya ciptaan, ya, manusia dan malaikat memiliki kehendak bebas, mau taat kepada Allah atau memberontak kepada Allah, ya. Saudara-saudaraku, itu ada pada diri ciptaan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kemarin kita sudah lihat bahwa iblis itu selalu, ya, cemburu dengan tingkat tinggi, iri hati dengan tingkat tinggi, Bapak Ibu Saudara. Ya, tingginya adalah dia katakan, aku hendak menyamai Allah, ya, ingin menjadi sama seperti Allah, meninggikan diri di dalam kesombongannya. Maka iblis itu adalah bapa dari segala pendusta. Karena tidak mungkin ciptaan bisa menjadi sama seperti pencipta, ya, tetapi ciptaan itu harus tunduk, ya, dan harus taat dan sepenuhnya melayani Allah yang Maha Tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka sebagaimana sudah kita lihat di kitab Roma, ya, pasal 1, Paulus katakan bahwa manusia
yang tidak mempercayai kebenaran Kristus, kebenaran salib, pasti mereka akan jatuh kepada kesombongan diri. Pasti mereka akan lebih senang menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Mempercayai kebohongan. Manusia di dunia ini sangat cepat sekali, Bapak Ibu Saudara. Mempercayai kebenaran sulit sekali, susah sekali, Bapak Ibu Saudara. Tapi mempercayai kebohongan, dusta, memviralkan kebohongan, memviralkan kejahatan dan memviralkan penipuan, memviralkan kesombongan, peninggian diri, itu manusia cepat sekali, Bapak Ibu Saudara. Karena memang naturnya, sifat aslinya memang manusia yang berdosa adalah orang-orang yang senang menggantikan atau lebih cepat potensi orang-orang berdosa untuk percaya kepada dusta, kepada kebohongan, daripada percaya kepada kebenaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bagi iblis untuk menipu semua manusia supaya manusia itu binasa, bersama-sama dengan dirinya, bersama-sama dengan Lucifer, Bapak Ibu Saudaraku, manusia itu, saudara-saudaraku, tidak dilarang untuk beragama, tidak dilarang untuk berbuat baik. Iblis tidak benci kepada manusia kalau saling tolong menolong di antara sesamanya. Iblis tidak keberatan kalau manusia itu bersosial, kalau manusia itu menjadi orang-orang yang religius, Iblis, Bapak Ibu Saudara, tidak terlalu risau, dan tidak akan merasa tersinggung dengan semua hal yang manusia katakan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermoral, hal-hal yang positif di dalam diri manusia. Tapi ingat Bapak Ibu Saudaraku, bahwa itu semua justru membawa kepada peninggian diri. Kalau semuanya itu dilakukan oleh manusia di luar daripada motivasi akan ketaatan kepada salib Kristus, maka disitulah trik-trik daripada tipuan iblis telah menjerat pikiran manusia. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Di Kisah Para Rasul 26 maksud saya, Kisah Para Rasul 26, disinilah saudara-saudaraku kita lihat bagaimana Rasul Paulus, rasul kita, rasul bangsa lain, menjelaskan kehendak Allah bagi manusia untuk mengalami perubahan hidup. Inilah yang harus diresponi oleh semua orang supaya terhindar dan terlepas daripada belenggu, iri hati, kesombongan, dan juga sifat peninggian diri yang dimiliki oleh iblis, setan, dan para pengikutnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, di Kisah Para Rasul 26, kita akan membaca di sini bagaimana Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus itu, saudaraku, menceritakan kembali tentang pertobatannya, menceritakan tentang bagaimana dia yang dahulu dia adalah seorang pemberontak kepada Allah, seorang pembunuh yang membunuh para pengikut Yesus. Tetapi oleh kasih karunia Allah, dia diubahkan dengan cepat dengan kuasa yang sangat besar dari kuasa kebenaran kebangkitan Yesus Kristus melalui Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Kita baca Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membaca dari ayatnya yang ke-12, Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-12. Di dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam
kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada saksinya. Ya, saksi tentang pengalaman dari pertobatan daripada Rasul Paulus ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia bukan halusinasi ya ketika Tuhan Yesus menunjukkan dirinya dari sorga kepada Saulus ya ketika dia dengan motivasi yang sangat beringas untuk membunuh semua para pengikut Yesus. Ya, saudara, Yesus Kristus dari sorga menampakkan dirinya dengan pancaran cahaya dikatakan melebihi daripada matahari terangnya, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Ya, kenapa bisa Bapak Ibu Saudara cahaya Yesus yang ditampilkan Yesus Kristus melebihi daripada terangnya matahari? Oleh karena Yesus adalah pencipta daripada matahari. Dan tentu Yesus memiliki ya kuasa yang lebih besar daripada ciptaan, seluruh ciptaan. Nah, saudaraku, di ayat 14 dikatakan, kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, sulit bagimu melawan kuasa yang jauh lebih besar daripada kemarahan, jauh lebih besar daripada emosi, sifat emosional, dan jauh lebih besar daripada kuasa dosa dan kuasa maut. Sulit untuk mengalahkan terang daripada Yesus Kristus. Ya, sekalipun dosa yang begitu besar, yang kejahatan yang begitu mengerikan, ya sulit untuk mengalahkan kuasa daripada Yesus Kristus yang sudah menang atas maut. Bapak Ibu Saudara, ayat 15 dikatakan, tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sangat luar biasa. Karena Yesus secara jasmani tidak menampakkan diri kepada Saulus, tetapi Yesus yang sudah ya bangkit dari antara orang mati, yang telah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut, dan yang telah menjadi roh, Yesus Kristus yang menjadi Allah yang sesungguhnya, ya saudaraku, Allah yang telah menyatakan dirinya ya melewati masa-masa kehidupan dan segala penderitaan dan sengsara manusia. Ya, sekarang dikatakan bahwa Allah itu menunjukkan dirinya kepada Saulus, menampakkan diri langsung berhadap-hadapan dengan Saulus, dan dikatakan, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat ini daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, Saulus itu melihat Yesus Kristus, berjumpa dengan Yesus Kristus bukan hanya sekali, Bapak Ibu Saudara, berkali-kali dia berjumpa dengan Yesus Kristus, tapi bukan Yesus Kristus secara jasmani. Ya, tetapi Yesus Kristus secara rohani. Itulah yang dikenal oleh Rasul Paulus, dan itulah yang diperkenalkan Yesus secara rohani, bukan secara jasmani, yang ingin diberitakan oleh Paulus kepada semua orang, kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita, adalah tentang kuasa
Yesus Kristus kehidupannya, kehidupan secara rohani, bukan secara materi, bukan secara jasmani, bukan secara duniawi, tetapi secara surgawi. Kehidupan secara surgawi itulah yang diperkenalkan oleh Paulus, yang berita yang dibawa oleh Paulus kepada semua orang di dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara, dan berita itulah yang paling dibenci, yang paling tidak disukai oleh iblis, Bapak Ibu Saudara. Karena di sana, di dalam kebenaran berita Injil kasih karunia yang dititipkan, yang dipesankan dan dipercayakan oleh Tuhan Yesus sebagai tanggung jawab ya untuk disampaikan kepada semua orang, di sanalah sumber keselamatan bagi semua orang. Dan di sanalah ya iblis tertipu, karena ketika Yesus Kristus disalibkan, iblis merasa bahwa pekerjaan Allah untuk menyelamatkan manusia sudah berakhir. Karena Yesus sebagai Mesias, Raja bangsa Israel, sudah berakhir, sudah mati. Tapi justru Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib menyatakan semuanya sudah final, sudah selesai, sudah finish. Dan disitulah pengampunan segala dosa terjadi bagi umat manusia. Segala dosanya telah ditanggung oleh Yesus Kristus, dan kemenangan atas kebangkitannya sekarang dinyatakan oleh Kristus Yesus. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kebenaran itulah yang dilihat, yang didengar, yang dipahami, yang dipelajari, yang diterima wahyu. Ya, firman tentang salib Kristus, kebenaran tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itulah yang diterima oleh Rasul Paulus sebagai terang yang membuka jalan keselamatan bagi semua orang saat ini. Ayat 17. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Ayat 18, Bapak Ibu Saudara. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, berita yang paling populer di hadapan Allah, di hadapan Kristus Yesus adalah, saudaraku, berita kabar baik pembuka, ya, penerang bagi kegelapan dunia ini. Ya, saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berita keselamatan ini dikatakan tadi supaya mereka oleh iman kepada mereka kepadaku, kata Tuhan Yesus, memperoleh pengampunan segala dosa dan mendapatkan bagian, memperoleh bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau dikatakan sebagai alat pembuka, sebagai tools, ya, alat pembuka, ya, mata hati manusia yang dikuasai oleh kegelapan. Dari mana kita mulai, Bapak Ibu Saudara? Ya, manusia beragama biasanya mengatakan, ya, kamu berbuat ini, ya, kamu melakukan itu, kamu berbuat itu, rajin melakukan ini dan itu dan sebagainya, berbuat baik dan sebagainya, taat beragama, ya, melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan hukum Taurat, menjauhi larangannya, bertakwa, macam-macam Bapak Ibu Saudaraku, yang manusia katakan sebagai cara mereka ingin menjadi benar di hadapan Allah. Tapi tidak demikian pesan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus adalah, saudaraku, supaya terbuka mata hati manusia, supaya diterangi kegelapan pikiran manusia. Bapak Ibu Saudaraku, hanyalah kalau mereka mendengarkan berita kabar baik, Injil anugerah, ya, berita tentang salib Kristus, berita tentang pengorbanan Yesus Kristus di bukit
Kalvari 2000 tahun yang lalu, di mana darah Kristus tercurah dan tubuhnya dikorbankan dan nyawanya dikorbankan untuk menggantikan manusia yang berdosa supaya kita dibebaskan dari kuasa kegelapan, dari kuasa iblis, dari kuasa setan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, pesan daripada Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus dan juga kepada kita semuanya adalah supaya kita memberitakan berita kebenaran tentang salibnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang lain caranya, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan seperti apa yang dipikirkan oleh manusia, orang-orang yang beragama, ya, dengan nasihat-nasihat, pesan-pesan dari mereka kepada umatnya. Ya, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, kamu harus berbuat baik, berbuat itu, berbuat baik, dan segala macam, berusaha melakukan ini, dan sebagainya. Hidup kudus, berusaha berjuang, menjadi kudus, tidak akan mungkin berhasil, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Karena manusia sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak mungkin ada yang baik, tidak ada yang tahir, ya, bisa diambil, tidak bisa ada sesuatu yang baik bisa ditarik dari kehidupan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Satu-satunya cara adalah mempercayai pekerjaan Allah, mempercayai kuasa Allah di dalam kebenaran yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana Yesus berkata, sudah selesai semuanya. Pengampunan segala dosa, penebusan manusia dari segala keburukan dan segala kesalahan kita, Bapak Ibu Saudara, sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan kebenaran Kristus itu menjadi kebenaran kita saat ini karena kita percaya kepada berita kabar baik tentang pengorbanan Yesus Kristus, keselamatan hidup yang kekal dikaruniakan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya, diberikan secara cuma-cuma, dan bukan karena hasil usaha, bukan karena perbuatan manusia oleh siapapun, bukan karena bantuan siapapun. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah tidak perlu kita bantu untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara, dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Tidak perlu, Bapak Ibu Saudara. Sudah cukuplah kuasa Allah yang mengubah hidup kita menjadi sesuai dengan kehendaknya dan menyelamatkan kita satu kali untuk selama-lamanya. Itulah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kuasa yang membuka, mencelikkan mata semua orang untuk melihat kuasa Allah. Mari kita lihat dulu di Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah, ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang menjadi titik perjuangan yang paling dikejar dan yang paling upayakan oleh Rasul Paulus di dalam seluruh kehidupannya. Cita-citanya adalah membuka mata rohani, menerangi kegelapan hati manusia, yaitu dengan memperjuangkan pemberitaan tentang berita salib Yesus Kristus, bukan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 24 dikatakan, Paulus bersaksi, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, garis finish, ya, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepadaku, yaitu untuk, ya, memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah dengan sukacita. Kata dengan sukacita tidak ada di dalam, ya, terjemahan Alkitab yang berbahasa Indonesia, tetapi di dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Inggris itu jelas sekali, with joy, ya, dengan sukacita, Bapak Ibu Saudara. Karena ini adalah kabar baik sukacita, kabar baik damai sejahtera. Injil Kristus adalah berita tentang damai dari Allah bagi semua manusia, ya, bahwa Allah tidak memperhitungkan lagi pelanggaran manusia sebagai ancaman hukuman bagi setiap orang yang percaya, tidak akan binasa,
melainkan memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus sekali dan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, kebenaran yang Allah inginkan tidak jauh daripada kebenaran Injil anugerah. Ya, dan oleh karena itulah kita selalu memperdekatkan diri kita, memperdekatkan ya pemahaman kita, memperdalam lagi Bapak Ibu Saudaraku, ya perenungan kita tentang kasih Allah yang sempurna. Betapa luar biasa Yesus Kristus, Dia mau mati, menanggung segala kesalahan kita Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sumber ya energi positif bagi semua orang yang percaya. Amin. Energi positif Bapak Ibu Saudara. Kita menggali dari kebenaran Yesus Kristus sebagai energi kekuatan positif di dalam diri kita, supaya kita mengalami terus kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu sungguh memampukan kita mengalami berbagai kemenangan di dalam kehidupan kita ini, atas pencobaan, atas ujian, atas persoalan-persoalan, kesulitan dan tekanan hidup, konflik-konflik yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus telah mengatakan sudah selesai. Amin. Dia telah menang dan bahkan kita adalah lebih daripada pemenang. Karena tidak akan ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah mari Bapak Ibu Saudaraku, kita saling mendukung, saling mendoakan, fokus terus Bapak Ibu Saudara untuk memberitakan berita keselamatan melalui salib Yesus Kristus, mencelikkan, membukakan ya kebutaan mata manusia. Hati mereka Bapak Ibu Saudaraku akan diterangi oleh firman kasih karunia ketika saudara memberitakan Yesus mati, hapus segala dosa, dan setiap orang yang percaya pasti diselamatkan masuk surga sekali untuk selama-lamanya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang akan menolong setiap orang untuk melihat betapa rencana Tuhan sangat mulia, sangat agung, dan menjadi sumber bahagia, damai sejahtera, sukacita bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Dan tidak ada dunia, tidak ada kekuatan dunia, tidak ada belas kasihan manusia yang dapat memberikan kebaikan, ketulusan, ya damai sejahtera, sukacita seperti yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya. Amin. Dan kita ingin mengalami, ingin merasakan bersama-sama kebaikan Tuhan ini dengan semua orang. Lebih banyak lagi orang, jiwa-jiwa yang diselamatkan, lebih banyak lagi orang yang terbuka hatinya melihat kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah merupakan cita-cita yang mulia dari setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dari setiap gereja, persekutuan yang benar, yang sungguh-sungguh ingin taat di hadapan Allah, adalah karena kita semua mengerti bahwa hati kita telah diterangi oleh kebenaran darah Yesus Kristus, oleh kebenaran firman-Nya, oleh Injil kasih karunia-Nya. Mari dukung terus Bapak Ibu Saudara pemberitaan tentang kasih karunia Allah yang mulia ini, untuk kita sampaikan terus. Seberapa lama lagi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia ini, ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan, upahmu besar di sorga. Amin. Dan marilah kita memandang Yesus Kristus yang terus menyempurnakan ya hidup kita di dalam kekudusannya, supaya kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita, dan diberkatilah kita semuanya dengan sumber sukacita, damai sejahtera yang daripada kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kami boleh menemukan atau kami dipertemukan dengan kehendak-Mu ya Bapa, yaitu berita keselamatan, berita yang mulia, kabar baik tentang pengorbanan Yesus Kristus. Bukan pengorbanan kami, bukan pengorbanan manusia, bukan pengorbanan siapapun, yang menjadikan hidup kami baru dan menjadikan kami ciptaan baru,
Tetapi ini adalah kebaikan, kemurahan hati Allah semata yang telah Engkau nyatakan melalui berita Injilmu bahwa keselamatan hidup yang kekal bukan karena perbuatan baik manusia, tetapi ini adalah perbuatan baik Yesus Kristus yang telah dinyatakan di atas kayu salib. Dengan pengorbananmu yang sempurna, oleh darahmu yang tercurah di atas kayu salib, Engkau telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami memperoleh hidup yang kekal, kepastian keselamatan, hidup di dalam kasih karunia-Mu, dan diberkati untuk selama-lamanya. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Selamat pagi semuanya, saudaraku. Ya, salam sehat semuanya. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Kita akan berjumpa besok pagi lagi. Selamat beraktivitas. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.